Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu materi eh, tentang strategi peningkatan keterampilan sosial anak. Baik, langsung saja. Pertama-tama, pendidikan merupakan satu proses pertumbuhan dan perkembangan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang berlangsung selama kita hidup. Pendidikan bisa didapatkan kapan saja dan di mana saja, baik melalui kegiatan pendidikan di sekolah, di lingkungan sekitar, dan keluarga. Pada prinsipnya, kebutuhan anak usia prasekolah dia harus disesuaikan dengan hakikat anak, antara lain ingin bermain, bernyanyi, ingin tahu, ingin meniru, ingin mencoba, dan jujur. Adapun tujuan dari pendidikan anak usia dini adalah untuk membantu dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anak. Dalam pendidikan anak usia dini terdapat aspek-aspek yang harus dikembangkan dan ditanamkan dalam diri anak, seperti aspek kognitif, bahasa, nilai agama, dan moral dan sosial. Sikap sosial mencakup tenggang rasa, peduli, saling menghargai, saling menghormati, bekerja sama, empati, dan lain sebagainya. Keterampilan sosial perlu dikembangkan karena pada dasarnya setiap anak akan memerlukan bantuan orang lain dan akan hidup menjadi manusia sosial. Namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibantu agar memiliki keterampilan sosial pada dirinya. Keterampilan sosial merupakan bentuk perilaku, perbuatan, dan sikap yang ditampilkan oleh setiap individu ketika berinteraksi dengan orang lain, disertai dengan ketepatan dan kecepatan sehingga memberikan kenyamanan bagi orang yang berada di sekitarnya. Dan kurangnya keterampilan sosial menyebabkan kesulitan perilaku di sekolah, seperti kenakalan, tidak perhatian, agresif, penolakan teman, kesulitan emosional, bullying, apalagi ya, masalah dalam hubungan interpersonal, miskin konsep diri, kegagalan akademik, kesulitan konsentrasi, isolasi dari teman sebaya, dan depresi. Di dalam kehidupan yang namanya keterampilan sosial tentu sangat penting dimiliki oleh seorang anak agar nantinya bisa menjadi seseorang yang hidupnya lebih harmonis. Di dalam ada seperti yang dikatakan di dalam ilmu psikologi, keterampilan sosial juga sudah diterjemahkan melalui berbagai pendapat oleh beberapa ahli, di mana pendapat ahli tersebut yang pertama ada Mark 2008, keterampilan sosial sebagai perilaku spesifik, inisiatif, mengarahkan hasil sosial yang diharapkan sebagai dari bentuk perilaku seseorang. Yang kedua ada Combs and Slaby, Gimple dan Merrill 1998. Keterampilan sosial adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain di dalam konteks sosial dengan cara-cara yang khusus yang dapat diterima secara sosial maupun nilai-nilai dan di saat yang sama berguna bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya ada teori keterampilan sosial. Yang pertama ada teori behavior. Di dalam teori ini ada pendapat yang mengatakan anak itu diibaratkan sebagai sebuah kertas putih yang siap untuk diisi oleh orang dewasa, di mana psikologi lingkungan dan juga psikologi sosial anak tersebut akan sangat mempengaruhinya. Yang kedua ada teori Erikson. Dalam teori ini lebih
lebih kepada pendapat teori psikoanalisi yang memiliki fokus pada adanya ego dan juga sebuah makna di dalam perkembangannya. Erikson juga mempercayai bahwa masing-masing untuk tahapan dalam kehidupan manusia memiliki karakteristik tersendiri. Yang kedua ada kognitif sosial. Yang ketiga ada kognitif sosial. Di dalam suatu konsep Bandura teori kognitif memiliki determinisme resiprokal yang bisa mengatakan dengan adanya sebuah interaksi konstan yang sangat mempengaruhi perilaku di dalam lingkungan sosial. Baik, yang terakhir ada cara melatih keterampilan sosial pada anak. Yang pertama, kita bisa melakukan pembinaan hubungan dengan orang dewasa. Yang kedua, melakukan pembinaan dengan kelompok. Yang ketiga, melakukan pembinaan dengan anak lain, dengan teman sebayanya, dengan teman-teman lainnya. Yang keempat, membina anak sebagai individu yang baik. Yang kelima, pengendalian diri. Yang keenam, mengenalkan emosi yang baik. Yang ketujuh, mengajarkan rasa berbagi. Yang kedelapan, memberi sikap positif. Yang kesembilan, menolong sesama. Yang kesepuluh, memberikan perhatian pada anak. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita semua segera berkumpul. Semoga semester depan kita sudah bisa bertatap muka kembali. Tetap jaga kesehatan. Selalu patuhi protokol yang ada di sekitar kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.